Hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero kepada Pater Dr. Otto Gusti Madung. Kesempatan kami berikan. Yang terhormat Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama rombongan, yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Katolik Republik Indonesia, yang terhormat Yang Mulia Bapak Uskup Maumere, yang terhormat Bapak Bupati Sika dan Forkopimda Kabupaten Sika, yang terhormat Bapak Kapolres Sika, yang terhormat Pater Ketua Yayasan Persekolahan Santo Paulus Ende, yang terhormat Rektor Seminari Tinggi Ledalero, Preses Seminari Tinggi Rita Piret, dan para pimpinan konflik, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang terhormat dan saya kasihi para alumni STFK Ledalero, yang terhormat rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, para mahasiswa dan mahasiswi, singkatnya segenap sivitas akademika, para undangan yang saya kasihi. Atas nama seluruh sivitas akademika STFK Ledalero, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Ignatius Jonan, di kampus STFK Ledalero. Adalah sebuah penghormatan besar bagi kampus ini, karena di tengah kesibukan yang luar biasa, Bapak Menteri masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan kuliah umum di kampus ini. Karena itu saya atas nama seluruh sivitas akademika STFK Ledalero mau mengaturkan terima kasih berlimpah. Bapak Ignatius Jonan sesungguhnya bukan orang asing lagi untuk kampus ini dan bahkan untuk seluruh masyarakat Flores dan NTT pada umumnya. Kita mengenal sejumlah prestasinya dalam reformasi urusan manajemen perkereta-apian di Indonesia. Bahkan pernah diberitakan secara luas bagaimana Pak Ignas tidur di dalam kereta api karena kelelahan. Juga sebagai Menteri Perhubungan, Pak Ignas telah menciptakan sejumlah terobosan luar biasa guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di Indonesia. Kami, masyarakat Flores, sempat galau ketika nama Pak Ignas Jonan hilang dari daftar menteri pasca salah satu perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi. Namun, Pak Ignas akhirnya tampil sebagai Menteri SDM dengan prestasi luar biasa dalam merebut 51% saham Freeport McMoran untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebagai informasi untuk Pak Ignas bersama rombongan, kuliah umum hari ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong perayaan emas 50 tahun berdirinya lembaga pendidikan tinggi ini, yang perayaan puncaknya akan berlangsung pada tanggal 8 September 2019 yang akan datang. Sesungguhnya umur STFK Ledalero sudah lebih tua dari 50 tahun, karena kegiatan belajar mengajar filsafat dan teologi sudah berlangsung di Mataloco di bagian barat Flores sejak tahun 1932. Sedangkan umur 50 tahun merujuk pada masa pengakuan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Mahasiswa yang kuliah di SDF Kalelerro sekarang berjumlah 1.109 orang dengan perincian 961 mahasiswa S1 program studi filsafat dan 148 orang mahasiswa program magister teologi. Sebagian besar mahasiswa yang kuliah di SDF Kalelerro adalah calon imam Katolik. Mereka semua berasal dari 16 biara atau konflik. Selain calon imam dan suster, juga terdapat 120 mahasiswa dan mahasiswi awam yang kuliah di tempat ini. Hampir semua dosen adalah orang Indonesia, kecuali 3 orang, yakni 1 dari Jerman, 1 dari Inggris, dan 1 calon dosen dari Polandia dan sedang belajar bahasa Indonesia. Dalam sejarahnya yang panjang, SDF Kalelerro sudah menghasilkan 5.800 alumni dengan perincian 19 orang uskup, 2 di antaranya hadir di tengah kita. (1.822 imam dan 3.978 atau 68,5% awam. 500-an lebih diantaranya sedang bekerja sebagai misionaris di mancanegara, di hampir semua benua. Salah satu persoalan krusial yang tengah mendera masyarakat NTT saat ini adalah masalah human trafficking atau perdagangan orang. Salah satu faktor penyebabnya ialah rendahnya kualitas pendidikan tinggi tenaga kerja asal NTT, sehingga mereka tidak mampu berkompetisi di bursa pasar kerja. Prihatin dengan persoalan ini, SDFK Kalelerro dalam rangka menyongsong perayaan 50 tahun berdirinya akan mengembangkan sejumlah program studi baru guna ikut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di wilayah ini. Namun sebagai sebuah lembaga swasta, kami terbentur dengan keterbatasan resources untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur baru seperti gedung kuliah dan lain-lain. Karena itu kami berharap agar Bapak Menteri juga dapat membuka jalan bagi kami agar dapat mengatasi persoalan ini. Kendati kami sadar dan tahu pendidikan tinggi bukan ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekali lagi, atas nama seluruh sivitas akademika SDF Kalelerro, saya mengucapkan terima kasih berlimpah untuk Bapak Ignas Jonan karena sudah sempat meluangkan waktu untuk memberikan kuliah umum pada hari ini. Dan untuk undangan sekalian, hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat mengikuti kuliah umum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pater Ketua Sekolah. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti kuliah umum bersama Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah tema Energi Berkeadilan untuk Rakyat. Untuk itu, saya mengundang Bapak Menteri ESDM untuk tampil di atas panggung. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Uskup Maumere, Bapak Uskup Kerubin, Pak Dirjen Bimas Katolik, Bapak Bupati Sika dan Ibu, para pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat dan Seminari Ledalerro, para imam, para biarawan, biarawati, adik-adik siswa, dan juga ini ada Forkompimda dari
Kabupaten Sika, ada Dandim, Kapolres, dan Lanal. Selamat pagi dan shalom. Ini nanti saya akan putar film ringkas 6 menit sebagai pembukaan kuliah ini. Saya ingin cerita sedikit tentang seminari dan Sekolah Tinggi Filsafat Ledaleru. Ini pertama kali saya ke sini. Tapi saya mengenal seminari Ledaleru itu sejak saya mungkin 40 tahun, bahkan mungkin lebih dari 40 tahun lalu saya sudah mengenal dan mendengar ada seminari ini. Dan ini kan seminari salah satu yang sangat terkenal di Indonesia. Tahun 90-an, kira-kira mungkin 30 tahun yang lalu, almarhum Bapak Uskup Agung Donatus Jagom kalau ke Surabaya, saya sering melayani. Jadi mungkin kalau siswa belum lahir mungkin ya. Ya, gitu. Ya, mungkin kalau siswanya belum lahir ini. Jadi waktu itu saya usianya di akhir 20-an, awal 30, saya sering melayani kalau Bapak Uskup Agung Donatus Jagom ke Surabaya. Jadi saya biasanya bawa setir sendiri, mau kemana dan sebagainya. Nah dari situ saya banyak mengenal cerita mengenai seminari dan Sekolah Tinggi Filsafat di Ledaleru. Dan tadi Romo Pater Pimpinan sudah menjelaskan ada 19 uskup ya yang dihasilkan di sekolah ini, mungkin salah satu yang terbanyak ya, kalau untuk Indonesia ya. Ini memang luar biasa. Cerita kedua, ini saya ingin cerita kedua begini. Sewaktu ayah saya masih hidup dan waktu mulai saya lahir katanya, ibu saya juga cerita gitu ya, sampai dewasa beliau juga cerita ke saya. Ayah saya itu waktu saya mulai lahir katanya tiap pagi, dan waktu dewasa saya lihat sendiri kecuali sakit atau lagi dinas luar kota, tiap pagi itu ikut misa pagi. Satu hari saya tanya ke beliau, sebenarnya ini Bapak ini ikut misa setiap pagi ini mintanya apa kepada Tuhan? Nah ini saya ingin cerita. Ayah saya mengatakan saya hanya minta satu ke Tuhan gitu. Apa gitu? Nanti saya cerita. Ya udah saya diam aja gitu. Waktu saya lulus SMA, ayah saya tanya, mau ke seminari enggak? Saya bilang enggak. Waktu saya menikah, dia kecewa sekali. Dia bilang seumur hidup saya, saya punya anak, saya hanya berdoa supaya kamu menjadi imam. Jadi ya ini akhirnya gagal. Jadi tolong adik-adik yang sekolah di seminari tinggi, mudah-mudahan tidak banyak yang gagal. Jadi terus menjadi imam. Nanti kalau gagal, jadinya kayak saya. Jadi bertahun-tahun setelah saya lulus sekolah, saya berkarir di mana-mana, itu ayah saya tidak pernah mau, kalau saya undang ke tempat bekerja saya nggak mau, ya nggak mau. Mungkin patah hati masih. Nah waktu saya mulai ditugaskan memimpin kereta api Indonesia, beliau mau datang, ya karena beliau bilang ini sama dengan pelayanan umat, pelayanan masyarakat, ya, karena mungkin itu yang beliau cita-citakan untuk saya, melayani masyarakat sampai sekarang. Nah begitu. Jadi ya walaupun tidak menjadi imam, sedikit-sedikit lumayan lah melayani masyarakat gitu. Saya ingin putar video dulu, tapi ini saya nggak tahu ya, karena slide-nya terlalu kecil. Kalau sound system saya lihat bagus, tapi ini slide-nya terlalu kecil. Kalau yang di atas pasti kelihatan. Mungkin coba ya. Saya ingin putar begini, ini video kira-kira 6 menit tentang
kinerja di sektor energi dan sumber daya mineral, energi dan pertambangan, sudah begitu aja yang gampang selama 4 tahun. Memang sebagian dari perencanaannya dibuat di masa-masa sebelumnya, karena tidak mungkin infrastruktur energi itu bisa dikerjakan pagi ini bangun, besok rencana, lusa sudah bangun, tidak mungkin. Ya, banyak perencanaan yang panjang, tapi banyak yang direalisasi di masa 4 tahun ini. Nah, ini silakan ditonton 6 menit, silakan. Listrik bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, saya telah perintahkan terus pada Menteri, baik Menteri SDM, Menteri BUMN, Kepala Dirut PLN, untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang sudah sangat mendesak di daerah-daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur, utamanya lagi di tanah Papua. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Kemarin-kemarin begini sudah, kami orang kampung tidak tahu lampu, sekarang baru kami merasakan itu sudah lebih artinya senang itu luar biasa. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya 10 kali, 15 kali dari harga yang ada terutama di Pulau Jawa.
Gambarnya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan ini menarik. Saya coba bagi waktu, tapi ini kalau ngasih kuliah umum, saya ngomong macam-macam begitu, itu mungkin juga kurang menarik ya. Kan kalau katanya orang kalau satu gambar itu melebihi 1000 kata. Tapi kalau satu film melebihi 1000 gambar. Jadi saya putar ini 6 menit cukup kan? Nah, saya langsung aja, ada pertanyaan enggak tentang hal ini? Nanti kalau ada waktu saya ingin memberikan kuliah umum tentang bukan keimanan, tapi tentang semangat kita, semangat kebinekaan dan semangat keindonesiaan. Tapi nanti setelah ini. Dari sini dulu ada pertanyaan enggak? Silakan. 1. Siapa lagi? 2. 3. Baik Nas, 51% dari saham Freeport untuk Indonesia itu saya kira masih terlalu sedikit untuk menghitung banyak sumber energi lain yang dikuasai perusahaan asing. Misalnya di Teluk Bintuni, 9 tahun saya bekerja di sana. Itu perusahaan gas itu masih dikuasai oleh asing. Teluk Masela dioperasikan oleh British Petroleum ya Pak? Ya, British Petroleum, dulu Teluk Masela. Bahkan ada di pojok-pojok kecil Papua itu ada perusahaan gas, perusahaan minyak dari Malaysia yang menguasai di wilayah Tofoi dan sebagainya. Ya, nah, bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk hal-hal itu? Karena kita lihat bahwa selama ini konsesi-konsesi berkaitan dengan energi itu sungguh tidak adil terhadap negara kita. Dalam hal ini dikuasai oleh sebagian pihak. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana praktek atau usaha-usaha terutama berkaitan dengan praktek-praktek mafia dalam kasus-kasus kelangkaan minyak misalnya, itu sebenarnya juga harus dilihat itu permainan dari kelompok-kelompok tertentu yang menyabotase perdagangan minyak. Misalnya kasus jenderal seorang itu polisi berpangkat rendah yang bergaji jenderal di Sorong, ya. Itu sebenarnya dia adalah pedagang minyak, bukan polisi. Itu salah satu contoh bagaimana tindakan atau gagasan pemerintah untuk hal-hal seperti ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi tadi Bapak. 1 dan Bapak 1 ya. Terima kasih Pak Ignas. Sejak revolusi industri, jadi ekonomi umat manusia ini kemudian dibagi atas 3 boleh dikatakan. Ekonomi kanan, ekonomi kiri, dan tengah. Kanan itu kapitalisme liberal dan kiri sosialis komunis. Dan yang tengah termasuk Indonesia sejak negara ini berdiri tahun 45 dan diatur baik dalam pasal 33, kita menganut ekonomi jalan tengah, sistem ekonomi jalan tengah. Dan persis itu yang diatur oleh pasal 33. Isinya secara singkat bahwa semua kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Tapi selama ini tanpa disadari oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang tidak terlalu tahu tentang konstitusi kita, kekayaan alam itu sudah lama dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik asing maupun orang-orang Indonesia sendiri. Dan dengan ini sebenarnya ya kita sudah lama bahwa kita tidak menganut sistem ekonomi yang sudah disepakati oleh
pendiri bangsa kita tahun 45. Oke, ekonomi kita bukan lagi jalan tengah seperti yang kita sepakati, tapi sudah semakin ke kanan. Ya, kira-kira bagaimana pendapat Pak Ignaz sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam? Terima kasih. Satu lagi. Ini Bapak berdua dosen di sini ya? Ya? Oh, satu. Oh, Bapak pastor. Oh, imam. Bapak juga imam. Memang imam itu, imam Katolik itu pertanyaannya cenderung sosialis memang. Silakan Bu. Identitas. Ini kalau mohon maaf, kalau yang bukan Katolik nggak usah komentar, nanti ribut. Biar saya aja yang komentar. Silakan Bu. Baik, Bapak juga imam identitas juga. Imam. Oke. Bukan dosen. Bukan dosen. Imam kerja pelayanan masyarakat. Iya. Di UDIK. Oke. Imam untuk umat juga di UDIK. Bersuara di alma mater. Silakan. Terima kasih. Atau pater. Dua saja Bapak Menteri. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu menyinggung. Satu, setelah Bapak ada persoalan krusial berdasarkan tayangan tadi mungkin yang sekarang sedang diantisipasi. Supaya berkesinambungan, itu satu. Pertanyaan kedua, apakah dengan ini bisa sinergi dengan hubungan kita pada Pilpres? Karena memang santer, perjalanan siapa saja yang berhubungan pembangunan tidak luput dari ke tanggal 17. Dua ini saja Bapak. Terima kasih banyak kalau menyinggung. Saya jawab 3 dulu ya. Ini kalau imam yang juga engineer siapa? Angkat tangan. Ada enggak imam yang juga engineer gitu? Oke. Gini, pemahaman saya mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dikuasai itu apa harus juga dikelola? Jawabannya iya atau tidak. Kita kadang punya pompa bensin, kita menguasai, tapi yang mengelola orang lain. Apa kita jaga sendiri pompa bensinnya? Nah, ini bisa debat panjang ini. Ya, nanti kalau debat panjang, ikut saya aja ke Kupang, besok terbang ke Jakarta, bisa 3 jam debat di pesawat terbang. Nah, begitu. Itu yang pertama. Di dalam pandangan saya bahwa dikuasai negara itu pasti, ya, itu pasti. Tidak ada undang-undang yang menyimpang dari sini. Ya. Undang-undang yang bersifat spesialis sekalipun, ya, misalnya undang-undang mineral dan batu bara, undang-undang minyak dan gas dan lain sebagainya, itu tetap pasal 33 itu menjadi salah satu landasan. Ya. Perkara nanti yang mengelola siapa, nah ini yang harus dipikir adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini yang penting. Tadi ini pater atau romo? Pater, ya. Karena katanya kalau SPD pater, kalau projo romo, gitu. Begini, mengenai Freeport, ya. Tambangnya itu milik siapa? Sejak ada perjanjian pemerintah Indonesia dengan dengan Freeport McMoran dari Amerika tahun 1967, tambang tetap milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tetap tambangnya itu. Tapi kalau kita coba baca perjanjian dan coba kalau kita ke sana itu apakah tambang ini bisa dikerjakan itu dengan hanya tanpa alat, misalnya dengan tangan, walaupun dengan doa loh, saya kira nggak bisa juga. Iya betul, ya nggak bisa. Gitu. Nah, yang sekarang
dibeli oleh pemerintah 51% itu adalah semua peralatan dan investasi yang dilakukan Freeport McMoran di Timika. Yang dibeli itu investasinya, bukan tambangnya loh, tambang punya sendiri kok. Ada yang bicara, yang komentar, tapi memang kalau ini bukan politik ya, ini karena saya menteri teknis saya jelaskan aja. Yang dibeli itu adalah semua yang investasi yang sudah dilakukan Freeport McMoran selama 50 tahun. Karena di perjanjiannya mereka waktu diberikan konsesi ini mereka investasi sendiri. Mereka investasi sendiri, kalau kita mau ambil ya kita beli investasinya, bukan tambangnya. Beda loh. Ya. Beda ini. Ada lagi yang begini, pertanyaan, Pak, kenapa tidak ditunggu sampai 2021? Bisa aja ditunggu. Kalau mau ditunggu boleh sampai 2021. Tapi tetap kalau 2021 kita tidak perpanjang, investasinya perjanjiannya harus kita bayar. Dinilai secara independen, kita bayar. Mungkin nilainya saya nggak tahu, mungkin 7-8 miliar dolar dan sebagainya. Ya, makanya kita beli 51, 42 ya, sebenarnya kan 9 sudah ada. Itu kira-kira mungkin 3,85 miliar. Fair kok, angkanya nilainya menurut saya fair. Nah, orang selalu salah berpikir karena tidak pernah kan lihat operasinya Freeport di Tembagapura dan sebagainya. Selalu berpikir, loh ini tambang milik sendiri kok kita beli. Nah begitu. Ini orang yang makanya saya tanya, ini ada yang engineer ada enggak? Ada yang geologis enggak? Gitu. Jadi saya bisa jelaskan secara teknis. Yang dibeli itu adalah bukan tambangnya, investasi yang dilakukan. Karena operasi pertambangan Freeport McMoran di tanah Papua tidak mungkin dikerjakan hanya dengan tangan dan doa. Pasti tidak mungkin. Kalau sudah pernah lihat ke sana, tidak mungkin, pasti pakai alat besar. Begitu. Saya nggak bilang tidak boleh doa ya. Tangan, doa, dan peralatan. Nah yang dibeli ini peralatannya. Itu satu. Makanya kalau orang tanya, ya itu dibeli. Kalau tanya lagi, Pak tunggu aja 2021 kita beli semua. Begini. Bisa enggak? Bisa saja. Kalau mau paksa bisa. Tapi kami juga tidak pernah melihat ada satu putra Indonesia pun yang pernah secara operasional dan secara teknis mengelola tambang sedemikian kompleks. Kalau yang sekolahnya tinggi banyak, Pak. Banyak, ya. Apalagi yang sekolahnya setengah tinggi, setengah rendah. Wah, itu pasti teorinya lebih banyak lagi, ya, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau mau, ini pertaruhan besar loh. Kalau kita beli semua, kita kelola sendiri, kalau gagal bagaimana? Nah lebih baik ada transisi 20 tahun. Nah para pater kalau mau mungkin kirim surat ke Bapak Uskup Timika, minta berkunjung ke sana. Nah, nanti saya ingin lihat komentarnya setelah melihat itu apa, gitu. Satu. Yang kedua, tadi sama sih kurang lebih pertanyaannya tentang pasal 33 gitu. Memang ini kalau imam Katolik itu cenderung kiri ya Pater ya. Kan nggak mungkin cenderung kanan. Ya tengah lah. Ya tengah ke kiri tapi. Begini, banyak sumber daya alam itu kenapa dioperasikan oleh pihak swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional. Ini sama kan, saya kira kedua Pater ini pertanyaan kedua. Ya gini, sebenarnya pemerintah selalu menginginkan, sama seperti dengan Freeport, kalau ini bisa sekarang mungkin dikuasai atau dioperasikan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia, pemerintah akan berupaya untuk itu.
Tapi kalau bilang kita coba-coba, enggak. It's too big to fail. Saya enggak mau. Misalnya ini mantan ketua PMKRI suruh ngelola Freeport, saya yakin tidak bisa. Ini ada orangnya. Mungkin jadi ketua umum PMKRI bisa, karena bisa doa. Nah, tapi yang lain nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Ini menjadi satu pertaruhan besar. Nah, memang kalau ya enggak, bagaimana? Gitu. Ya kita coba. Bagaimana kita ngelola ini, ada transisi 20 tahun. Mengenai kayak BP di Sorong ya dan lain sebagainya. Sebenarnya kita kalau bisa dikelola putra-putri Indonesia sendiri, kita senang. Tadi kan sudah ada blok-blok besar seperti Rokan akan kembali ditangani Pertamina tahun 2021. Blok mana? Mahakam sudah dikelola Pertamina sejak tahun 2018. Lalu pertanyaannya, rencananya untuk BP dan sebagainya bagaimana? Nanti kalau jatuh tempo, nah kalau itu gratis. Karena investasinya dilakukan oleh biaya APBN. Karena sudah APBN. Dan nanti mereka pergi seperti Mahakam, pemerintah ambil itu gratis. Nggak usah bayar mereka. Beda, perjanjiannya beda. Ada menteri yang bilang, loh itu kan Freeport itu seperti Rokan. Itu salah. Itu berarti tidak baca perjanjiannya. Nah, kalau ditanya lagi rencana bagaimana? Kita akan semaksimal mungkin kalau sudah jatuh tempo pengelolaannya kita alih kelola untuk dikelola bangsa sendiri. Seperti yang tadi diamanahkan oleh Bapak Presiden. Ini semaksimal mungkin, ya semaksimal mungkin. Termasuk juga pihak swasta. Namun, nah ini saya ingin tanya, Pater dari mana asalnya? Oke. Pater dari mana asalnya? Oke, Nagekeo. Iya. Saya pernah ke Nagekeo juga. Gini. Kalau kita itu punya usaha, misalnya punya warung, ya, warung. Dikelola anak sendiri kurang berhasil, lebih baik diteruskan anak sendiri atau dikasih orang tapi lebih berhasil. Nah, milih yang mana? Hah? Lo enggak, coba mau pilih yang mana ini? Coba saya angkat tangan, saya ulangi ya. Misalnya kita punya warung. Warung ini dikelola oleh anak kita, kurang berhasil. Kita lihat tetangga. Tetangga dikelola oleh orang lain, lebih berhasil. Putusan kita apa? Tetap dikelola oleh anak sendiri atau dikelola oleh orang lain? Hah? Orang lain ya? Betul ya? Loh, ini suara umat, iya kan? Ini tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Ya, ini tinggal kita mau mengambil keputusan bagaimana. Saya cerita satu. Pertamina menemukan ladang minyak besar. Terakhir kalau kita tahu tahun berapa? Pertamina itu besar sekali loh. Menemukan ladang minyak besar yang produksinya mungkin di atas 50.000 barel satu hari. Tahun terakhir tahun berapa? 1967 di Jatibarang. Setelah itu nggak pernah menemukan lagi. Nah, sekarang Pertamina sudah beroperasi, Rokan, Mahakam. Nah kita serahkan Pertamina. Kalau suruh cari sendiri belum tentu bisa ketemu. Ini fakta kok. Terus bagaimana? Satu yang penting bahwa kalau dikelola siapapun itu bagi hasilnya untuk negara, untuk bangsa itu harus fair. Nah ini yang penting, itu tugas saya. Gitu. Tugas saya untuk menertibkan ini supaya fair. Karena yang berusaha untuk tidak fair juga banyak. Gitu. Sering juga rayu-rayu saya, cuma karena saya tidak boleh menikah lagi saya nggak mau. Jadi saya nggak butuh apa-apa lagi kan, gitu. Anak sudah besar-besar begitu. Sama dengan Dirjen Bimas Katolik, Bapak berani kawin lagi?
Loh enggak, ini mumpung ada imam di sebelah. Itu. Kalau pertanyaan Pater yang terakhir, ini terkait pemilu ya, yang tadi Pater. Iya. Saya ini bukan orang politik, ya, jadi saya nggak ngerti sama sekali. Yang pasti adalah saya ingin menganjurkan kita tidak boleh termakan hasutan dan sebagainya melalui media sosial dan melalui apa dan sebagainya. Ada yang bilang begini dengan saya, Pak, kalau Freeport Indonesia, kita beli 50%, 51% itu uangnya hutang, Pak. Oh betul. Kalau usaha, kan ini yang beli BUMN ya Inalum. Kalau badan usaha boleh hutang, boleh kan? Wong di undang-undang nggak ditulis tidak boleh hutang kok. Ya, terus dikatakan lagi, tapi kalau beli dengan hutang, masa bangga? Nah begini, yang ngomong begitu saya tanya, kamu bisa nggak hutang pinjam orang 50 triliun? Pasti nggak bisa, saya bilang. Nah gitu. Pinjam 1 triliun aja belum tentu bisa. Ini masalah kredibilitas. Mungkin 50 tahun lebih seminari dan sekolah tinggi filsafat Ledalero tidak pernah berhutang. Betul ya Pater ya? Gak pernah berhutang kan? Nah gitu. Makanya imam gak ngerti caranya hutang bagaimana gitu. Mengenai kesinambungan, gini, saya cuma minta satu, kalau saran saya, ini terutama untuk yang seiman dengan saya, tidak boleh golput tanggal 17, harus milih, terserah mau milih apa. Saya ulangi ya, saya minta tidak boleh golput. Untuk saudara-saudara yang seiman dengan saya, tidak boleh golput. Terserah mau milih apa, tapi tidak boleh golput. Itu yang saya harapkan. Bapak Uskup itu punya hak milih nggak ya? Ya, Bapak Uskup juga boleh nyoblos kan? Boleh ya? Nah tolong diingatkan Pater. Ya. Biar sudah uskup juga harus nyoblos. Terserah mau nyoblos apa, saya kan enggak ya. Tapi jangan golput. Karena itu adalah kewajiban sekaligus hak berbangsa dan bernegara. Ya. Sekali lagi tolong jangan golput. Golput itu maksudnya malas ke TPS, jadi enggak nyoblos gitu. Jangan. Saya nggak suruh harus coblos siapa ya, tapi sekali lagi jangan golput. Bapak yang video saya ini nanti ke TPS nggak? Hah? Siap ya? Iya. Jangan golput loh. Nah kalau yang pakai seragam-seragam tidak bisa coblos. Iya. Ada pertanyaan lagi enggak? 1, 2, 3. Silakan. Jadi 1 Pater juga. Awam, Bapak dan Pater juga ya. Saya Pater juga. Iya. Silakan Pater. Dosen di sini. Ya. Baik. Kuliah umum kita hari ini berjudul Energi Berkeadilan untuk Rakyat. Yang saya mau tanyakan itu, energi berkeadilan itu apa sebenarnya? Yang berikut, energi berkeadilan apa tujuannya? Mana dampak-dampaknya? Dan mana juga manfaatnya? Terima kasih. Ini
Ini baru satu pater yang saya lihat sungguh-sungguh nonton video tadi kayak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya pastor juga. Saya sekian tahun mengabdi setelah di Tabesan bekerja di Kabupaten Sika. Baru pada era pemerintahan sekarang ini, saya mengenal minyak yang bernama Pertalite dan Pertamax. Pada era pemerintahan sebelumnya, itu kami hanya mengenal di sini, itu namanya bensin. Saya sendiri bingung secara pribadi, apa sebenarnya yang menyebabkan minyak yang bernama Pertalite dan Pertamax itu baru diberikan kepada masyarakat sekarang ini. Mungkin Bapak Menteri mengetahui penyebabnya. Sehingga sekian lama masyarakat tidak pernah mengetahui jenis minyak yang bersangkutan. Apakah karena ada unsur politik atau apa? Atau ada halangan, ada kesulitan tertentu, atau mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini penanya terakhir ya. Silakan Bapak. Pertanyaan saya Pak Menteri, ini terkait dengan SDGs ya. Salah satu tujuan dari SDGs, khususnya di tujuan 7, terkait dengan energi bersih dan bisa terjangkau ya. Ini kira-kira apa strategi pemerintah Indonesia dalam mendukung salah satu dari tujuan SDGs, tetapi pengembangannya lebih kepada energi terbarukan, yang mana di Indonesia itu kurang lebih ada 8 sumber yang sangat potensial untuk bisa dikembangkan. Terima kasih Pak Menteri. Yang bahan presentasi yang buklet tuh. Terima kasih Pak. Ini saya jelaskan secara komprehensif ya langsung. Tapi kalau tadi ada pater yang tanya kenapa dulu Pertalite dan Pertamax tidak masuk di mana? Di sini. Waduh, saya baru jadi Menteri SDM 2 tahun lewat soalnya. Coba nanti saya tanya pendahulu saya kenapa itu. Ini mohon maaf, ini kelihatan nggak ya bahan presentasinya ya? Gitu. Bisa. Nah, ini menjawab pertanyaan pater keempat. Itu tulisannya. Nanti ini boleh dikopi. Video boleh dikopi, bahan ini semua boleh dikopi. Yang saya tayangkan boleh dikopi. Operatornya kalau mau dibawa pulang silakan juga. Ya. Supaya saya tidak usah belikan tiket untuk pulang kan? Menyediakan energi secara merata dengan harga yang terjangkau. Jadi 2 hal. Satu itu mengenai ketersediaan. Energi berkeadilan itu satu mengenai ketersediaan. Bapak Presiden selalu ngomong, ini masalah keadilan sosial. Yang seperti tadi BBM 1 harga. Nah, tapi harganya juga harus terjangkau. Nah kembali ke Bapak, saya sepakat. Saya cerita ya, kalau satu hari tugas saya selesai di kementerian ini, saya itu ingin diingat sebagai Bapak Renewable Energy, ya, Bapak Energi Baru Terbarukan. Saya itu ingin diingat itu, ya, walaupun tidak mudah. Sampai hari ini termasuk Pater Ketua STF itu selalu ingat saya ini tukang kereta. Nah, betul ya Pater ya? Nah itu. Nah, hanya tantangannya adalah apa? Tantangannya itu energi baru terbarukan seperti yang tadi kincir angin segala macam itu. Ini kalau diimplementasikan besar-besaran bisa nggak? Bisa, saya ingin. Tapi harga listriknya bisa naik. Nah sekarang saya tanya di sini. Sekarang ini milihnya energi bersih atau harga listriknya terjangkau? Milih yang mana?
jangan milih dua. Katolik hanya satu pilihnya ya. Tidak bisa punya dua. Ayo, pilih mana? Pasti milih yang harganya terjangkau. Ini satu tantangan. Ya. Ini satu tantangan. Kalau Anda tanya, coba tanya. Ada tadi katanya pater calon dosen dari Polandia, mana? Oh, anybody from Poland? Iya, lagi belajar bahasa Indonesia. Iya. Nah, coba ditanya, di Polandia pun pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari batu bara sampai hari ini 60% lebih. Kita malah nggak nyampe 60%. Di Polandia 60% lebih masih. Cuma saya heran di sana kena abunya batu bara kok masih putih gitu kulitnya. 60% lebih kok. Nah, tantangannya adalah kalau kami setuju, saya orang yang menetapkan Pulau Flores adalah pulau panas bumi. Betul ya, Mataloko dan sebagainya. Yang sekarang sedang dieksplorasi. Kalau jadi, nanti Flores akan menggunakan panas bumi sebagai tenaga listrik. Ya ini mungkin 5 tahun lagi baru jadi, 6 tahun lagi. Nggak bisa cepat Pak. Betul ya? Itu Pak. Jadi aspirasi Bapak sudah saya tangkap. Pulau Flores ini kita tetapkan sebagai salah satu pulau yang bisa dilakukan eksplorasi panas bumi. Timur nggak bisa, Flores yang bisa. Loh kok nggak bisa lagi? Enggak, ini tadi Pater juga tanya apa sebenarnya begini. Nanti boleh dibaca sendiri karena kalau saya kasih kuliah satu-satu ini kita pulangnya besok. Nah, ini saya cerita ya mengenai subsidi. Boleh dilihat nih subsidi. Subsidi energi itu adalah subsidi 3 hal. Listrik, BBM dan LPG. NTT belum ada LPG. Ya, mungkin kita akan coba mulai tahun ini. Kalau kita lihat 2012 sampai 2014 subsidi listrik, BBM dan LPG itu total 3 tahun terakhir itu hampir 1.000 triliun. Kalau 1.000 triliun itu keadilannya di mana? Saudara-saudara kita yang di wilayah jauh dan yang di wilayah timur tidak mendapatkan banyak. Yang banyak di wilayah barat. Nah, coba kita kurangi. Sehingga kita bisa bangun waduk, bisa bangun apa dan sebagainya untuk yang membutuhkan. Nah, kita lihat 4 tahun 2015 sampai 2018 itu separuhnya. Nggak bisa kita potong semua sih, mungkin berat ya. Tapi separuhnya udah 4 tahun loh. Sehingga ada uang untuk bangun waduk, ada uang untuk bangun listrik, dan sebagainya. Ini ada berapa rombongan saya ini yang ngelola hulu migas. Mungkin ini temannya yang Bakri segala itu, Pater. Ya, nanti tanya aja sendiri. Mungkin loh ya. Menyediakan energi hingga ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Ini yang penting. Misalnya apa? Bapak Presiden memerintahkan buat semua kecamatan yang tidak ada SPBU-nya dibikin SPBU. 2017 dan 2018 131. Sekarang sudah 133, targetnya akhir tahun ini 170 kecamatan yang dulu tidak ada SPBU-nya kita buat. Nah, kalau kita buat begitu, harga BBM-nya jadi merata, jadi sama. Kalau enggak dulu, saya kira Pater yang tugas di Papua harga BBM-nya mahal-mahal, tinggi sekali lah. Nah, ini salah satu contoh energi yang berkeadilan. Maksudnya berkeadilan sosial.
Kita juga bagi 25.000, nggak banyak sih ya, untuk nelayan yang kapalnya di bawah 5 gross ton, itu dirubah konverter kit BBM ke LPG. Nanti kalau pasok LPG sudah masuk ke NTT, mungkin nelayan-nelayan kecil NTT kita juga akan kasih ini, supaya tidak usah pakai minyak diesel untuk nelayan kecil. Karena kalau pakai minyak diesel itu biayanya lebih besar, ya. Dan ikannya kadang bau minyak. Jaringan gas kota tadi sudah lihat, di sini belum ada. Tadi yang ditanyakan seperti Masela. Masela, ini saya cerita, ini Pak Terung saya cerita. Ada namanya blok Banyurip di Cepu, Jawa Tengah. 30 tahun diserahkan ke Pertamina dan mitranya. Saya nggak tahu apa, Humpus ya. Tidak ketemu minyak. Diserahkan ke Exxon, ketemu minyaknya. Nah, coba kalau kayak begitu bagaimana? Ini fakta. Kalau saya lebih suka semua dikelola oleh kita sendiri. Tapi karena juga keterbatasan kemampuan, ya makanya bertahap. Itu aja tahap yang dipikir. Ini teman-teman saya yang ngelola ini juga tidak bisa juga, cuma nyatet-nyatet aja. Iya. Saya nggak tahu kenapa. Ini yang tadi ditanyakan. Misalnya yang jangkrik ini besar sekali. Ini produksinya mungkin sekarang 650 juta standar kubik feet gas sehari, atau ya kira-kira mungkin 100.000 barel lah, atau 100.000 barel lebih minyak, setara minyak. Ini yang ngelola perusahaan Itali. Iya, nah. Kita bisa enggak? Saya harapkan anak bangsa ini satu hari secepatnya akan bisa. Makanya tolong belajar yang baik, kerja yang sungguh-sungguh, malah jangan ikut malah kirim gosip-gosip, kirim hoax dan sebagainya, itu malah nggak maju nanti. Itu terutama yang muda ya gitu ya. Jangan kebanyakan baca WA, baca hoax segala macam, jangan. Iya, tidak ada. Apalagi yang sekolahnya bakal menjadi imam. Karena misa Ekaristi tidak bisa dilaksanakan dengan WhatsApp, tidak bisa. Betul ya, Pater ya? Kalau perayaan Ekaristi harus ada imamnya secara fisik. Tidak bisa itu menggunakan hologram, pakai video imamnya, nggak bisa. Betul Pater ya? Ini saya nggak cerita filsafat, ini pengetahuan saya saja. Ini yang energi baru terbarukan, saya kira Bapak tadi sudah lihat. Sekarang 13%, Pak. Di kelistrikan, di transportasi juga kurang lebih 13%. Memang target pemerintah 23% di tahun 2025, ya. Nah, ini yang harus dikelola, di samping ini ditingkatkan supaya tetap harganya masih bisa terjangkau. Itu yang penting. Nah, kalau listriknya bersih tapi nggak terjangkau, buat apa listriknya? Ini nanti bisa dilihat di sini. Rasio elektrifikasi sudah 98,3. Memang provinsi NTT itu paling tertinggal sekarang. Waktu 3 tahun lalu saya ditugaskan di sini, yang paling tertinggal Papua. Nah sekarang NTT. Nah sekarang tahun ini kita akan kejar, betul ya? Tahun ini kita akan kejar. Tapi tolong begini, ya. Ini ada GM-nya PLN di NTT. Tolong di sini harus punya semangat yang kuat, ya. Saya dapat laporan di sini, kalau kita mau bangun jaringan kelistrikan, rekan-rekan di NTT sendiri itu tidak mau kerja yang sangat keras, betul? Harus kerja keras, kalau perlu 24 jam sehari. Itu yang menurut saya penting. Sekolah filsafat juga penting, Pater, tapi bekerja keras juga penting. Ya.
Seperti biodiesel kan kita sudah terapkan 20% bauran, ya nanti kita pelan-pelan coba apa bisa bikin 100% atau tidak. Ini yang tadi dikatakan Bapak itu tadi, penurunan emisi. Ini kan tadi sudah lihat. Di video tadi kan sudah lihat. Nah, ini yang disebut berkeadilan itu ini. Ya. Kalau rumahnya begini dipasang jaringan listrik, dia disuruh bayar langganan listrik, tidak mampu. Makanya pemerintah pasang listrik dari tenaga surya gratis. Nanti kalau sini belum dapat banyak, kasih tahu Pak Gubernurnya, suruh kirim surat ke saya. Tapi sudah kok, rasanya sudah kirim surat kok, kita lagi tindak lanjuti. Atau tiap bupati biasanya. Ini teknis sekali sih. Freeport tadi nanti bisa ditanya itu. Nah, mengenai air bersih, saya juga sudah bicara, beritahu Pak Gubernur tempo hari. Ini daerah-daerah yang air bersihnya sulit, itu tolong Pak Bupatinya atau Pak Gubernur sekalian kirim surat. Butuhnya itu berapa di wilayah mana. Nanti saya yang bangunkan sumur bornya. Satu sumur bor yang dibangun oleh Kementerian SDM bisa melayani sekitar 3.000 jiwa. Satu hari 1 jiwa 75 liter. Tidak mungkin orang Indonesia mengkonsumsi 75 liter satu hari. Paling banyak 25 liter sudah banyak, termasuk mandi dan cuci, atau 30 liter lah. Kan mandinya tidak berendam kita, ya. Nah, kalau mandi berendam 75 liter. Nah, ini Pak Bupati kalau memang perlu tolong ajukan. Termasuk Kompleks Seminari dan STF Ledaleru. Kalau ini saya lihat sih kalau bikin sumur bor sih paling kurang dalamnya 200 meter ini. Enggak, dalamnya harus 200 meter Pak Ter. Kalau dalamnya 50 meter segala airnya jelek pasti. Nah, kalau mau kirim surat aja, nanti saya yang bangun. Kalau satu kompleks ini saya kira sih satu sumur sih pasti bisa. Bisa untuk 3.000 jiwa kok. Nah, ini yang penting menurut saya. Kenapa Pak Presiden selalu bilang, ini kan APBN uang rakyat, harus dikembalikan juga untuk kemanfaatan rakyat. Ini kami sudah bangun sampai 2.290 titik yang bisa melayani 6,6 juta jiwa. Tahun ini dibangun lagi 650 yang bisa melayani tambahan 2 juta jiwa. Kita akan terus. Karena menurut saya air bersih ini penting. Orang tidak punya minyak tidak masalah, tapi tidak punya air mungkin saya kira masalah. Betul ya? Kan nggak ada minyak nggak apa-apa. Kalau nggak ada air, masalah pasti. Tidak ada listrik bisa pakai lilin. Kalau tidak ada air mau ganti apa? Ya, ini teknis nanti belakangan. Mengenai subsidi, saya punya satu rekaman video pendek yang diucapkan oleh kepala desa di NTT juga. Ada ya? Nah, kenapa kita juga berusaha mengurangi subsidi? Ya, tidak gila-gilaan besar sekali subsidinya, enggak. Ini coba dengarkan pernyataan kepala desa di NTT ini. Silakan. Di sana orang ribut-ribut subsidi listrik dicabut. Bagaimana dengan kami yang belum menikmati listrik sampai saat ini dan tidak dapat subsidi? Ya, kalau nggak dapat listrik, ya nggak menikmati subsidi. Makanya yang harus diperjuangkan itu dipasang listriknya dulu. Karena subsidi itu kalau makin dibesarkan, itu yang menikmati itu orang yang infrastrukturnya sudah jauh lebih baik.
Itu esensinya, Pater. Yang energi berkeadilan itu. Saya kira ini sudah pukul 12 ya. Betul ya? Yang kalau ada film bahasa Inggris yang sulit menangkap kira-kira banyak nggak di sini? Coba angkat tangan. Saya tanya lagi ya. Ya, kalau saya putar film dalam bahasa Inggris yang sulit menangkap banyak nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Berarti oke. Oke ya? Karena kalau saya putar film ini tidak ada tanya jawab, Anda ngerti atau tidak ngerti, gitu aja. Karena menurut saya filmnya jelas gitu. Minta tolong revolusi industri. Orang selalu bilang revolusi industri 4.0 dan Anda tanya, ini datang nggak Pak? Ini sudah datang, ya. Tinggal penetrasinya aja yang mungkin makan waktu 1 generasi atau menurut saya bahkan kurang. Di Indonesia menurut saya itu ada 4 fokus. Satu yang tadi ditanyakan beliau, energi baru terbarukan, renewable, baik untuk kelistrikan maupun transportasi. Jadi kita akan coba di Kilang Pelaju dan Dumai kerjasama dengan INI Italia, Pertamina untuk merubah minyak kelapa sawit menjadi 100% minyak diesel. Bisa enggak? Bisa. Ya, mungkin butuh waktu 2 tahun. Kendaraan listrik datang, saya punya motor listrik, mobil belum karena biaya masuknya mahal segala macam, nanti ini tunggu peraturan presiden baru supaya mungkin bisa lebih terjangkau. Yang ketiga, online transaction. Ya. Semua sekarang pakai online, pesan apa segala macam. Ini akan merubah perikehidupan. Makanya tadi saya bicara, perayaan Ekaristi tidak bisa online, harus fisik. Betul ya Pak Ter ya? Dogmanya begitu menurut saya, betul ya. Saya nggak belajar filsafat, tapi ini kan saya menjadi Katolik sudah hampir seumur hidup, jadi tahulah gitu kira-kira. Yang D itu kecerdasan buatan, artificial robotics, termasuk 5G telekomunikasi. Ini yang akan merubah peri kehidupan. Akan merubah semua banyak sendi-sendi kehidupan kita yang kita nanti harus hadapi. Saya kasih contoh. Dulu kalau studi seismik 2 dimension, 3 dimension untuk eksplorasi terutama di laut. Studi untuk cari ini apakah ada gasnya, ada minyaknya, atau ada mineral apa. Itu studinya berbulan-bulan untuk diterjemahkan menjadi dokumen yang bisa dibaca oleh geologis ini ada kandungan apa, itu juga bahkan bertahun-tahun. Sekarang dengan menggunakan sistem superkomputer, itu berapa hari juga selesai. Nah ini menjadi satu tantangan, makanya saya bilang dengan teman-teman, ini adik-adik yang muda harus belajar teknologi. Jangan hanya belajar ilmu-ilmu sosial. Saya nggak bilang itu nggak penting, itu penting. Tapi kalau, makanya saya tadi tanya, ada nggak yang engineer? Misalnya ini, Pater namanya siapa? Alex, misalnya Pater Alex SWD, nah, depannya ada insinyur gitu, nah kan lebih bagus. Mungkin harus pikir loh. Ini yang renewable, Jeneponto tadi sudah lihat kan ya. Harganya 11,859 sen per kilowatt hour. Ya tinggi sih Pak. Ya, itu sama dengan lebih tinggi daripada tarif listrik yang Bapak bayar per kilowatt hour. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih rendah karena teknologinya lebih baik. Ini refinery Pelaju, kita akan mengelola CPO menjadi 100% biosolar dalam 2-3 tahun. Di Sumatera Selatan. Di Itali, saya ke Itali,
Itu banyak genset pembangkit listrik di Italia itu bahan bakarnya itu minyak kelapa sawit yang nggak diolah. Saya tanya, kelapa sawitnya dapat minyaknya beli dari mana? Dari Indonesia. Malah orang Italia tanya saya, Indonesia banyak ya genset yang pakai minyak kelapa sawit. Saya bilang baru satu mau percobaan. Nah, orang Italinya sampai heran lihat saya. Saya juga heran, kenapa dia heran gitu kan. Ini yang maksud Bapak kan? Betul. Kita itu kurang semangat untuk bekerja lebih keras menurut saya. Cobalah, mestinya bisa. Nah ini motor listrik. Ini sekarang charging station, kalau nanti ada mobil listrik itu bagus sih. Mobil listrik kelas menengah mungkin kayak Toyota Corolla, ini Nissan sih fotonya. Itu untuk perjalanan 400 kilo chargingnya cuma 25 menit. Mungkin di kemudian hari chargingnya cuma 2 menit kali. Atau 5 menit yang fast charging dan sebagainya. Ini kita akan diterapkan kok, PLN akan jalankan ini saya kira. Ini yang penting. Pater, ini sudah harus mulai diajarkan di sekolah tinggi filsafat. Harus mulai diperkenalkan di semua seminar kita. Bahwa dunia ini berubah. Yang tidak berubah itu keimanan. Tapi peri kehidupan pasti berubah. Kalau keimanan tidak berubah. Saya lumayan loh, bisa mungkin kapan-kapan bisa diajarin khotbah saya ini. Ini begini, kalau kita lihat tahun 2008 dari 10 perusahaan terbesar di dunia itu 5-nya perusahaan minyak, perusahaan migas yang tadi Pater tanya. 2008 10 perusahaan terbesar di dunia itu 5-nya perusahaan minyak. Coba lihat di situ. Tahun 2008 ada PetroChina minyak, Exxon minyak. Nomor 6 Gazprom minyak, nomor 8 Royal Dutch Shell minyak, Sinopec itu juga minyak. 10 ada 5 yang minyak. Ini kayak teman-teman saya ini kerja di minyak ini ya, gitu. Sekarang udah agak lesu dia. Sudah tidak populer. 2018 hanya 10 tahun. 10 tahun kemudian 10 perusahaan terbesar di dunia tidak ada yang berasal dari sumber daya alam. Silakan lihat itu. Enggak ada. Kalau Anda tanya, Pak, kalau Freeport masuk enggak? Oh, Freeport jauh. 100 perusahaan terbesar di dunia juga enggak masuk. Freeport seluruh dunia enggak masuk. Wong nilainya cuma mungkin 20 miliar dolar kalau dijual atau lebih lah sedikit. Enggak masuk. Kita di sini ributnya udah minta ampun. Ke depan itu teknologi, bukan hanya sumber daya alam semata. Ini yang menurut saya penting. Coba dilihat itu. Nggak ada. Dan kalau lihat 2018 dari 10 perusahaan terbesar sekurangnya ini ada 7 yang usianya lebih muda dari rata-rata kita di sini. Coba dilihat itu. Tahun didirikan tahun berapa? Founded itu. 76, 98, 75, 94, 2004, 98, 99, ada yang 1955. Ada yang 1886, ada yang 1870. Tapi makin sedikit. Semua umurnya muda. 7 dari 10 perusahaan terbesar tahun lalu di dunia itu usianya jauh lebih muda dari saya. Bahkan ada yang jauh lebih muda dari anak saya. Nah, coba. Coba video 5G. Ini video saya terakhir. Jadi kan ngomong bisa bahasa Inggris. Oke. Silakan.
Itu kuliah umum dari saya siang ini. Mudah-mudahan memberikan memberikan insight, memberikan mungkin ide baru atau wawasan baru, bukan hanya tentang energi tapi juga tentang teknologi. Kenapa saya selalu menyisipkan tentang ringkasan perkembangan tren teknologi ke depan? Karena tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang bisa menahan perkembangan laju teknologi. Tidak ada. Kalau dia tidak mau pakai nggak apa-apa, tapi pasti ketinggalan. Ya, pasti ketinggalan. Ini teknologi misalnya 5G ini yang luar biasa itu apa? Itu biaya produksi dari semua misalnya macam-macam itu akan pasti turun. Ya, pasti akan turun drastis. Biaya operasi kesehatan juga turun, biaya pabrikasi juga turun dan sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk beri kehidupan kita. Itu yang menurut saya penting sekali. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi STF dan Seminari Ledalero. Jadi bukan hanya ekspor, bukan hanya menghasilkan 19 uskup, tapi juga mengekspor ratusan imam untuk pelayanan kekaryaan Tuhan di seluruh dunia. Dan juga sekarang pembesarnya SPD di seluruh dunia dari sekolah sini juga, bukan? Pater Budi Kleden. Saya ketemu di Roma bulan Februari yang lalu, baru 1 bulan lalu, dengan Pater Markus Solo. Iya. Bukan Solo, sekarang double karena besar kan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekiranya ada salah kata dan sebagainya. Kita tetap berjuang mengabdi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara di dalam Tuhan. Terima kasih. Selamat siang dan shalom.